Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap skandal besar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil pertambangan emas tanpa izin. Kasus ini bermula dari aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kalimantan yang hasilnya diduga dialirkan ke Jawa Timur untuk dikelola oleh jaringan penampung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, kepolisian akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan ini tanpa terkecuali. Jadi intinya kita meminta untuk Bareskrim menelusuri dan menindak tegas siapapun yang terlibat. Kronologi perindakan fisik secara masif dimulai pada Kamis 19 Februari 2026 saat tim Bareskrim menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3, Surabaya, Jawa Timur. Rumah tersebut diduga kuat merupakan lokasi untuk menampung, mengolah, hingga memurnikan emas yang bersumber dari aktivitas tambang ilegal di Kalimantan. Penggeledahan di lokasi ini berlangsung secara intensif selama 8 jam untuk mengumpulkan bukti-bukti keterkaitan pemilik rumah dengan jaringan tambang tanpa izin. Dari hasil penggeledahan di rumah di Jalan Tampomas tersebut, penyidik menyita 4 boks barang bukti yang berisi emas batangan, tumpukan dokumen transaksi, hingga alat bukti elektronik. Temuan ini menjadi bukti krusial bahwa emas hasil tambang ilegal diproses sedemikian rupa agar tampak seperti produk yang sah sebelum dilempar ke pasar. Barang bukti emas batangan tersebut diduga merupakan bentuk akhir dari pemurnian emas mentah yang masuk ke Jawa Timur secara ilegal. Penyelidikan kemudian berkembang ke sebuah pabrik peleburan emas di Surabaya milik PT Sukajadi Logam. Pabrik ini diduga memiliki peran sentral dalam sirkulasi TPPU karena memfasilitasi peleburan emas ilegal menjadi emas batangan yang memiliki nilai jual tinggi. Keterlibatan sektor industri ini memperkuat indikasi bahwa praktik pencucian uang tersebut dilakukan secara terstruktur dan melibatkan korporasi untuk menyamarkan asal-usul kekayaan. Selain di Surabaya, polisi juga bergerak ke Nganjuk untuk menggeledah sebuah toko emas di wilayah tersebut. Di lokasi ini, penyidik mengangkut sejumlah perhiasan emas dari etalase toko dan menyita dokumen tambahan guna mengusut aliran distribusi produk dari jaringan tersebut. Perindakan di Nganjuk ini menunjukkan bahwa emas ilegal tersebut tidak hanya dicuci dalam bentuk batangan, tetapi juga didistribusikan hingga ke pedagang retail untuk memenuhi permintaan masyarakat luas. Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, total akumulasi transaksi dalam kasus ini mencapai angka fantastis sebesar 25,8 triliun rupiah. Nilai transaksi tersebut tercatat merupakan hasil perputaran uang dan aktivitas jual beli emas ilegal selama periode tahun 2019 hingga 2025. Adapun pengamat tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menjelaskan, dalam kasus ini, para pelaku menjalankan modus yang tergolong licik. TPPU-nya itu sudah masuk karena kan gini, dari menambang emas ilegal itu tadi biasanya dilakukan oleh mereka juga di sekitar itu sampai dengan jadi emas batangan baru dijual kan gitu ya. Kalau ini nampaknya memang mata rantainya panjang. Artinya kalau panjang itu bagi kita adalah nanti akan yang kena TPPU akan panjang gitu. Jadi hasil penambangan emas kan merupakan emas yang mungkin belum diolah ya, tadi kan gitu ya, emas yang belum diolah. Emas belum mau diolah itu dialirkan ke rumah Tampomas tadi untuk penambangan karena pengolahannya di sana. Kan gitu ya, itu ya mungkin itu kelicikan mereka yang baru gitu ya. Modus itu licik ya, kelicikan mereka yang baru. Nah, disitulah peran jadi TPPU-nya tuh maju. Jadi setelah berhasil jadi emas ilegal yang belum diolah, itu dulu belum dialirkan, kok sekarang udah dialirkan mungkin menghindari penegak hukum kan. Dalam perkara ini, para pelaku diduga melanggar pasal berlapis, yakni tindak pidana asal terkait Undang-Undang Minerba karena melakukan pertambangan tanpa izin di Kalimantan. Selain itu, mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU atas upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan tersebut menjadi aset-aset berharga di Surabaya dan Nganjuk. Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih terus mendalami aliran dana ke berbagai pihak untuk memetakan seluruh jaringan dari hulu hingga hilir.